Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya Yusmaniar Alfifah Nur akan membahas materi matematika SMP yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, yang pertama yaitu persamaan linier satu variabel atau yang lebih dikenal dengan PLSV, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Kalimat terbuka itu merupakan kalimat yang mengandung satu atau lebih variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, untuk bentuk umum persamaan linier satu variabel itu seperti ini. A X ditambah B sama dengan C. Untuk A bukan sama dengan 0, X disebut variabel atau peubah. Semua suku di sebelah kiri tanda sama dengan disebut ruas kiri, dan semua suku di sebelah kanan tanda sama dengan disebut ruas kanan. Untuk contohnya, 5X ditambah 6 sama dengan 16. X dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, ada dua cara untuk menentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linier satu variabel, yaitu yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh, carilah penyelesaian dari X ditambah 10 sama dengan 5. Nah, gini. Jawabannya, X ditambah 10 dikurangi 10 sama dengan 5 dikurangi 10X sama dengan minus 5. Yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan yang sama. Suatu PLSV dikatakan ekuivalen sama apabila kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Cari penyelesaian dari 2x per 3 sama dengan 6. Jawabannya, dikalikan dulu kedua ruas dengan penyebutnya, yaitu 2x per 3 dikali 3 sama dengan 6 dikali 3. Nah, jawabannya itu 2x sama dengan 18. Kemudian, bagi kedua ruas dengan koefisien dari x, yaitu 2. 2x per 2 sama dengan 18 per 2, yaitu jawabannya adalah 9. Yang selanjutnya yaitu persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen adalah persamaan-persamaan yang memiliki himpunan penyelesaian sama jika pada persamaan tersebut dilakukan operasi tertentu. Suatu persamaan yang ekuivalen dinotasikan dengan tanda. Contoh, apabila X sama dengan 5, disubstitusikan pada bilangan A, B, dan C sehingga persamaan tersebut menjadi suatu kesamaan. Nah, untuk yang A, 3x min 1 sama dengan 14. Nah, kita masukkan 5 tadi ya, yaitu 3 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 14. Maka hasilnya ekuivalen, yaitu ruas kiri 14 dan ruas kanan juga 14. Nah, yang B, 3x sama dengan 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, ini juga sama ya, di ruas kiri 15 dan ruas kanan 15. Makanya itu disebut ekuivalen. Nah, yang ke C, X sama dengan 5. Nah, X-nya kan dimasukkan 5. Jadi, hasilnya ruas kiri sama ruas kanan sama, yaitu 5. Maka disebut ekuivalen. Oke, yang kedua yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel itu juga lebih dikenal dengan PTLSV, adalah kalimat terbuka yang memiliki sebuah variabel dengan derajat 1 yang dihubungkan oleh lambang kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Variabelnya hanya satu, yaitu Y, dan berderajat 1. Pertidaksamaan yang demikian disebut pertidaksamaan linier dengan satu variabel atau peubah.
dinyatakan, nah bentuknya itu seperti ini. AX ditambah B lebih dari 0, atau AX ditambah B kurang dari 0, atau AX ditambah B kurang dari sama dengan 0, atau AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk contohnya seperti ini. Y ditambah 7 kurang dari 7. 2Y ditambah 1 lebih dari Y ditambah 4. 5Y dikurangi 3 kurang dari sama dengan 3Y ditambah 2. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu ada dua cara untuk menentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu yang pertama, substitusi. Dengan cara ini bisa menggunakan atau mengganti sembarang X untuk dimasukkan ke dalam formula pertidaksamaan untuk mendapatkan pernyataan yang benar. Contoh, 5X ditambah 2 lebih dari 12. Nah, pembuktiannya seperti ini. Jika X sama dengan 1, maka 5 dikali 1 ditambah 2 lebih dari sama dengan 12. 5 ditambah 2 lebih dari sama dengan 11. 5 ditambah 2 kan 7. 7 kan tidak lebih dari sama dengan tidak lebih dari 12. Maka yaitu jawabannya salah. Nah, kita coba cari X-nya dengan 3. Maka 5 dikali 3 ditambah 2 lebih dari sama dengan 12. 5 dikali 3 kan 15, ditambah 2 lebih dari 12. Nah, 5 ditambah 2 kan 17, lebih dari 12. Maka pernyataan ini benar. Namun, cara ini masih kurang efektif karena masih mengalami try error pada percobaan yang pertama tadi, yaitu jika X sama dengan 1. Makanya ada cara yang lebih efektif, yaitu dengan ekuivalen. Ekuivalen dikerjakan dengan cara menambah dan mengurangi bilangan yang sama, mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif, dan tidak mengubah tanda pertidaksamaan, dan mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, dan tidak mengubah tanda pertidaksamaan menjadi lawan, misalnya tanda lebih dari menjadi kurang dari. Contohnya seperti ini. 2X dikurangi 1 lebih dari 4X ditambah 5. Cara penyelesaiannya seperti ini. 2X dikurangi 1 ditambah 1 lebih dari 4X ditambah 5 ditambah 1. Nah, kedua ruas tadi kan ditambah 1 dan tidak mengubah tandanya ya. Nah, untuk hasilnya 2X lebih dari 4X ditambah 6. Nah, yang selanjutnya yaitu 2X dikurangi 2X lebih dari 4X dikurangi 2X ditambah 6. Kedua ruas ini dikurangi dengan 2X, maka hasilnya minus 2X lebih besar dari 6. 2X dibagi minus 2 lebih dari 6 dibagi minus 2. Kedua ruas dibagi dengan minus 2 dan tidak mengubah tanda, maka X kurang dari minus 3. Itu untuk cara yang ekuivalen. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.